Dan hari ini saya ingin mengajak kita melihat ini, saudara, godaan yang sering kali akan kita hadapi dalam hidup ini. Anda sadar atau enggak sadar, dan suatu kali kita akan dipojokkan nih dengan sebuah godaan yang akan kita hadapi, yang akan kita bahas di bagian yang kelima. Saudara, suatu hari saya lagi study, saya lagi baca, lalu saya melewati sebuah artikel. Artikel ini tentang bisnis, tentang marketing. Ada sebuah kata-kata yang menarik gini. Kalau kita ingin menjadi atraktif dan menarik, ya, artikel ini bilang gini. Sebuah solusi yang Anda tawarkan dari produk Anda masing-masing, entah itu Anda jasa, Anda berdagang sebuah barang atau apapun itu, solusi yang harus kita miliki adalah ini. Kalau mau jadi atraktif dan menarik, itu harus hemat uang, harus hemat waktu, harus hemat tenaga, hemat resiko, tapi meningkatkan kesuksesan. Nah, saudara, ini yang seringkali kita temukan dalam pelajaran kehidupan kita, khususnya ketika Anda di marketplace. Semua pribadi kelompok yang menawarkan sebuah produk atau apapun itu, mereka akan mencoba menjalankan sistem ini. Karena gini saudara, kita semua tanpa kita sadari, kita terbentuk dengan sebuah paradigma, khususnya Anda di dagang, di marketing, di bisnis dan lain sebagainya. Kita terbentuk dengan paradigma ini, mencari solusi yang mudah dan cepat. Dan bahkan kita harus bisa menjawab kebutuhan menjadi solusi juga dengan cara yang mudah dan cepat. Itu yang seringkali harus kita lakukan, itu yang kita kejar dalam setiap praktek ketika kita menawarkan apapun itu dalam hidup ini. Nah, sehingga akhirnya gini, banyak orang kalau kita mulai menjalani kehidupan ini dengan paradigma ini, yang penting mudah dan cepat, yang penting mudah dan cepat, yang penting mudah dan cepat. Nah, dampaknya itu bisa kayak gini, saudara. Dampaknya bisa gini, kalau ada orang ini misalnya aja, saya bawa ke ranah saya, ke area saya. Kalau ada orang dia mau minta didoakan, dia bilang saya ini bingung. Datang orangnya, saya ini bingung mau pilih sekolah apa, atau mau pilih pekerjaan yang mana, atau mau pilih pasang hidup yang mana. Tolong dong doain. Nah, di pikirannya orang yang lagi didoain ini, dia berpikir gini, pokoknya kalau didoakan harapannya ya terbersit di benak kecilnya gini, kalau bisa begitu doanya sudah amin, langsung ada jawabannya. Kalau bisa doa itu jadi solusi yang mudah dan cepat. Ya kan? Jadi begitu ini sudah amin, harusnya Tuhan langsung kasih tahu saya, ini pasangan yang pas buat kita. Nah, sini Tuhan bilang kamu loh gitu, saudara. Dan kadang kalau ada orang misalnya mau didoain, mereka berpikir gini, kalau saya lagi punya pergumulan, tantangan, atau ngadepin sebuah jalan buntu dalam pekerjaan, atau Anda ngadepin jalan buntu dalam mempraktekkan strategi yang Anda miliki, lalu kita datang doa, dan di pikiran setiap orang yang didoakan mereka punya harapan gini. Harapannya adalah begitu amin, Tuhan itu kayak langsung sudah kasih, nih jalan keluarnya buat kita. Ini caranya untuk lewatin terobosan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan gak jarang, bahkan orang kalau bisa mau menikah aja, saudara, mau menikah aja cari yang mudah dan cepat loh. Carinya gereja yang apa? Kalau bisa tanpa konseling. Dan bahkan kalau tanpa konseling, kalau bisa pemberkatannya gak perlu lama-lama. Pokoknya 15 menit nanti surat nikah gereja sudah jadi. Mau nikah sama siapa saja, yang penting gereja harus jadi jawaban ini, saudara. Solusi yang mudah dan cepat. Seringkali itu yang kita pikirkan dalam kehidupan ini. Nah, sehingga kalau kita menjalani hidup kayak gini, saya yakin percaya untuk di area kehidupan pekerjaan, marketing Anda dan bisnis saudara masing-masing, ini hal yang penting. Tapi pernah nggak Anda berpikir? Saya mengajak Anda berpikir, kira-kira bisa nggak ya kita bawa paradigma ini dalam menjalani hidup kita sebagai pengikut Yesus yang ingin bertumbuh? Kira-kira bisa nggak kita bawa paradigma ini dalam perjalanan hidup rohani kita yang ingin bertumbuh dan menjadi pengikut Yesus yang baik? Karena kalau coba kita semua pikirin, dalam hidup ini kita semua pasti kepingin promosi, saudara. Kita ingin mendapatkan promosi. Promosi nggak hanya berhenti ketika kita sudah selesai dari sekolah. Di sekolah kita dapat promosi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Tapi ternyata menjalani kehidupan ini ada promosi yang lain. Promosi pekerjaan, promosi karir, promosi dalam keluarga, promosi dalam sebuah kota, promosi dalam sebuah bangsa. Anda bisa dapatkan itu semua. Nah, menariknya gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Menariknya
Seringkali dalam kehidupan ini kita untuk dapat promosi, Anda akan selalu ketemu dengan yang namanya ini, godaan yang akan kita hadapi. Dimanapun kita berada, adalah godaan jalan pintas. Seringkali kalau kita mau ketemu dengan promosi, Anda juga akan selalu dapat tawaran jalan pintas di area apapun itu. Di area apapun itu, kita akan selalu ketemu dengan yang namanya jalan pintas. Karena dalam menjalani hidup ini manusia, kita akan ketemu dengan godaan jalan pintas. Saya kasih ilustrasi konyol aja. Suatu hari ada seorang, dia ini sudah tahu bahwa besok dia akan ngadepin tes kelulusannya dari kuliah. Lalu di malam itu dia lagi persiapan, dia lagi belajar dan lain sebagainya. Tiba-tiba kawannya yang lagi depresi mau bunuh diri telepon dia. Aku kayak gini, aku pusing, aku stres, aku gini, habis gini aku udah mau bunuh diri. Ini ada baygon nih di tanganku. Dia udah bilang gitu. Terus temennya ini bingung, wah, saya ini harus belajar besok mau ujian atau datengin dulu teman saya yang udah mau bunuh diri ini. Karena dia carinya ke saya loh. Kalau sampai dia meninggal, saya bisa nyesel nih seumur hidup. Dia kan mikir gitu, saudara. Akhirnya seorang anak muda ini, dia pergi ke rumah temannya, dia berusaha konseling kawannya ini, dia berusaha tenangkan kawannya ini, dia berusaha doakan kawannya ini, dia berusaha doa pelepasan buat kawannya ini. Sampai itu selesai, ternyata selesainya malam hari, bukan larut malam tapi larut subuh, saudara. Menjelang subuh, lalu dia yang besoknya sudah mau ngadepin tesnya dia yang terakhir, dan tes ini adalah 50% dari seluruh kelulusannya dia, otomatis dia bingung nih ngadepin pilihan. Saya nggak punya waktu yang cukup untuk belajar, tapi at least kemarin saya udah nolong teman saya. Lalu ketika dia sampai di kampus, mungkin dia hanya tidur setengah jam, dia tidur 1 jam, dia sampai di kampusnya, tiba-tiba ada temannya gini, ini loh, kamu kok kelihatan capek ya? Kamu udah belajar belum? Kamu pasti begadang belajar ya? Oh enggak, aku nggak belajar sama sekali. Aku nggak siap karena kemarin ada temanku mau bunuh diri dan lain sebagainya, sehingga aku harus tolong dia. Terus temennya yang tanya itu ngomong gini, ini loh, kamu tak pinjemin. Terserah sih kamu mau ambil atau enggak, aku pinjemin ya. Nih, ada contekannya. Ini ada bocorannya nih sedikit. Dan ketika dia lihat contekan itu, saudara, wah betul nih, ada hal-hal yang aku belum belajar sama sekali ada di sana nih. Saudara, berarti dia lagi ngadepin nih. Dia lagi ngadepin godaan, diambil enggak ya? Kalau dia ambil, dia pasti bisa lulus. Kalau dia nggak ambil, dia kemungkinan gagal lulus, gagal tes, sehingga bisa-bisa dia nggak berhasil nih. So dia ketemu dengan jalan pintas. Di tengah perjalanannya, orang ini ketemu dengan jalan pintas. Diambil nggak kertas bocoran ini atau contekan ini? Karena itu akan jadi jalan pintasnya dia, supaya dia bisa lulus. Saudara, mungkin buat kita, buat beberapa saudara Anda dengar ini konyol banget. Tapi tahu nggak bahwa kita akan ketemu dengan hal-hal yang kayak gini dalam hidup. Dan bukan sesepeleh antara belajar atau nggak belajar, mau ujian atau nggak ujian, karena ada kawan kita mau bunuh diri atau enggak. Lebih berat dari hal yang sesepele itu, kita akan ketemu dengan banyak godaan jalan pintas. Oleh sebab itu dalam hal bisnis, dalam hal marketing, kita belajar bahwa gini, kunci untuk marketing yang sukses adalah memberi solusi yang cepat dan mudah bagi setiap orang. Dan bahkan kalau nggak ada masalah sekalipun, Anda ciptakan masalah lalu Anda kasih jawabannya supaya mereka beli solusinya dari saudara. Tapi dalam mengikut Yesus, bisa nggak paradigma ini yang saya ingin tanyakan, bisa nggak paradigma mudah dan cepat itu kita terapkan ketika kita ingin sukses dalam mengikut Yesus? Karena dalam hal mengikut Yesus, untuk jadi pengikut Yesus yang sukses adalah gini, kita nggak bisa cari jalan pintas, tapi kita harus izinkan Tuhan kasih solusi pada pergumulan kita, berapapun waktu dan cara yang Dia inginkan bagi kehidupan kita. Saudara nangkep maksudnya? Nah, oleh sebab itu pertanyaannya, bisa nggak paradigma semua harus mudah dan cepat itu kita aplikasikan ketika kita ingin mulai berjalan, bertumbuh secara rohani menjadi pengikut Yesus yang sukses. Dan saya menyadari bahwa dalam kehidupan kita semua di hari-hari ini kita ada dalam budaya yang cepat loh, saudara. Kalau Anda pakai handphone yang udah lemotnya bukan main, Anda udah jengkel, Anda biasanya akan ganti handphone. Bahkan sehari-hari ini kalau internet di handphone Anda udah mulai lambat,
Anda udah mulai marah-marah, Anda komplain provider saudara, lalu Anda ganti internet plan. Supaya apa? Internetnya kalau bisa di HP saya, yang paling cepat kalau bisa. Segala sesuatu kita kepinginnya cepat, kita kepinginnya servis harus cepat. Kalau Anda pergi di sebuah restoran, Anda pergi di sebuah tempat, Anda menunggu dan lain sebagainya, kita paling malas nunggu sesuatu yang lama dan lambat. Tapi kita kepingin segala sesuatu harus bisa cepat nih. Artinya gini saudara, di dunia yang penuh dengan peningkatan, baik itu teknik maupun teknologi, ada hal yang harus kita ingat bahwa ini tidak pernah ditemukan jalan pintas untuk membangun hubungan. Baik itu terhadap pasangan saudara, baik itu terhadap keluarga kita, khususnya kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, di tengah dunia yang sangat fokus pada peningkatan, baik itu teknik maupun teknologi, tidak pernah ditemukan jalan pintas bagi yang namanya hubungan. Oh Anda nggak bisa saudara, ya yang penting suamiku tak kasih ini aja. Yang penting istriku tak kasih ini aja. Yang penting anakku tak kasih ini aja. Udah beres. Jalan pintasnya supaya dia senang lah. Itu nggak akan pernah menjawab kebahagiaan sebuah hubungan. Khususnya ketika kita kepingin punya hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Nggak pernah ditemukan jalan pintasnya. So, apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Berarti gini, nggak ada jalan pintas untuk yang namanya kebahagiaan yang sesungguhnya. Nggak ada jalan pintas untuk pemuritan. Nggak ada jalan pintas untuk pertumbuhan rohani. Nggak ada jalan pintas untuk kedewasaan kehidupan. Nggak ada jalan pintas untuk jadi pengikut Yesus yang sukses. Dan ini yang akan jadi godaan dalam setiap langkah hidup saya maupun saudara. Kita akan selalu ketemu dengan namanya godaan jalan pintas. Nah saya ingin mengajak saudara kembali ke konteks yang sudah 1 bulan ini kita pelajari, kita coba dalami, kita coba renungkan bersama. Di dalam Matius pasal yang keempat, Matius pasal yang keempat ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, dan ayat yang ke-10. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, dan kita akan juga melihat ayat yang ke-10. Kalau saudara sudah mendapatkannya, Anda pastikan bahwa setiap kita dapat warta komsel, supaya kita bisa merenungkan lagi, Anda boleh mencatat. Kalau Anda biasanya mencatat, Anda boleh mencatat apa yang kita bahas. Kalau Anda juga enggak mencatat, Anda juga perlu mencatat apa yang kita bahas hari ini. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Ini yang ketiga, saudara, godaan yang ketiga. Nah, godaan yang ketiga adalah gini. Iblis, perhatikan bersama Alkitab saudara. Kalau saudara sudah menemukan Matius 4 ayat 8, boleh katakan yes. Yes. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua, perhatikan ini, semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dalam arti kata lain gini saudara, Yesus waktu itu dibawa ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan di atas gunung itu dia bisa lihat semua kerajaan, semua kota, semua kemegahan, semua keberjayaan, bahkan ini saudara, semua orang yang ada di dalam kota tersebut. Dan pertanyaan ini, apa sih yang membuat kalau iblis ngomong ini sama Yesus, ini jadi godaan buat Yesus? Apa sih yang membuat ini jadi sebuah godaan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita? Dan saudara mau tahu nggak? Iblis ketika dia bawa Yesus ke atas gunung, artinya dia bilang gini, Yesus, saudara perhatikan dia, iblis bilang apa? Membawanya ke atas gunung yang tinggi, memperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan ayat 9 dia berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku. Dalam arti gini saudara, iblis bawa Yesus ke atas gunung yang tinggi lalu dia mulai lihat semua orang. Nah ketika Yesus lihat orang banyak, saudara mau tahu yang ada di hati Yesus adalah selalu orang, manusia. Iblis itu ngomong gini, ini loh Yesus coba lihat, banyak orang kan, kalau kamu nyembah aku aja, sekali ini aja, sebentar aja, mamamu gak lihat, papamu juga gak lihat, orang-orang dekatmu juga gak ada yang lihat, pokoknya sebentar aja sus, kamu tak kasih seluruh otoritas atas dunia ini. Dalam arti kata lain gini, lihat ya, banyak orang kan, susah gak kira-kira lu mau nyelamatin mereka? Wah, iblis kan nantangnya gitu, susah gak mau nyelamatin jutaan orang ada di bawah sana? Ngapain repot-repot? Harus disiksa, harus dicambuk, harus diolok-olok, harus
ketemu dengan Farisi, orang-orang pemimpin-pemimpin yang benci sama kamu, bahkan kamu harus mati di atas kayu salib. Ngapain repot sampai mau mati, Yesus? Nggak masuk akal, ngapain repot-repot mati? Gampang nih caranya, nyembahku aja sebentar. Just worship me sebentar aja. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu loh. Kalau kamu nyembahku, lihat, semua ini tak kasihin. Langsung selamat nih orang-orang. Dan mereka akan tahu bahwa kamu adalah Yesus. Kenapa saudara kok kayak gitu? Kalau Anda pikirkan kenapa kok iblis berani tantang Yesus kayak gitu? Karena gini, perhatikan ini. Karena waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan kasih sama manusia sebuah kuasa. Kuasanya adalah ini, kuasa untuk menaklukkan dan menguasai bumi. Dalam Kejadian. Nah, ketika manusia sudah punya kuasa untuk menaklukkan dan menguasai bumi, tiba-tiba Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, benar ya? Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa, kuasa atas menguasai bumi ini juga ikut ke dalam dimiliki oleh pemilik penguasa dunia, yaitu iblis. Nah, oleh sebab itu ada sebuah kata-kata yang Yesus pernah ucapkan. Dia bilang gini, segala kuasa akan tunduk kepadaku. Segala kuasa di surga dan di muka bumi ini akan tunduk kepada dia. Berarti dalam kata lain Yesus sadar bahwa akan ada sesuatu yang harus dia lakukan, baik itu pengorbanan, baik itu kematiannya, lalu dia bangkit dari kematiannya dan membuat seluruh kuasa di surga dan di bumi itu jadi miliknya. Tapi iblis dia pintar, saudara. Iblis coba nawarin sama Yesus sebuah jalan pintas. Dan dia bilang ini, Yesus cobalah kamu pikirin. Enggak perlu nunggu 3 tahun. 3 tahun setengah. Ngapain nunggu gitu lama? Dan bahkan kamu enggak perlu repot dicambuk, enggak perlu repot disakiti, enggak perlu repot disiksa. Hey, you've got them all, kamu bisa punya mereka semua. Caranya gampang. Nyembahku aja, semua kuasa atas bumi ini kembali loh. Kamu gak perlu ngerebut, dikembalikan. Kamu gak perlu perang, dikembalikan langsung. Saudara, iblis kasih jalan pintas sama Yesus. Dan ketika Yesus ketemu dengan hal ini, mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap kita akan ketemu dengan jalan pintas. Mungkin kita dapat visi dari Tuhan, semua kita pasti akan dapat visi dari Tuhan. Dan ketika Anda dapat visi dari Tuhan, lalu entah itu keluarga, entah itu pasangan hidup, entah itu pekerjaan, entah itu karir kita, entah itu kehidupan rohani, entah itu pencapaian atau beberapa yang lain itu mungkin sekolah yang Anda impikan. Setiap kali kita punya visi, iblis itu selalu coba ini tawarin, nih loh ada jalan pintasnya ke sana. Mau nggak? Nggak perlu repot loh. Ini loh selalu ada jalan pintasnya buat setiap kita yang punya visi dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa dalam perjalanan hidup ini nggak ada seorang pun yang nggak akan tergoda dengan jalan pintas. Dan menariknya, kalau kita bilang ya sama jalan pintas, kalau Anda pernah mencoba membereskan sebuah jalan buntu dengan kemampuan Anda sendiri lewat jalan pintas, biasanya Saudara, yang akan berdampak apa? Anda akan mulai jadi orang yang ini, mulai nggak terlalu ngandalin dan percaya sama Tuhan, betul? Karena kita pikir gini, ngapain Tuhan? Tuhan lo kelamaan. Saya bisa kok lebih cepat. Ada seorang komedian ya. Komedian ini dia bilang gini, saya itu dulu pernah bermimpi. Saya pernah bermimpi untuk punya sepeda. Tapi ketika saya mulai bertumbuh, saya makin dewasa, saya ngerti bahwa Tuhan itu lama dan hikmat Tuhan itu lambat. Sehingga caranya adalah gini, saya nyuri aja sepeda, lalu saya datang minta ampun sama Tuhan. Kan Tuhan ampuni kita. Jalan pintas tuh saudara. Betul nggak? Itu yang seringkali saya dan kita semua secara manusia akan ketemui dalam hidup ini. Tuhan, kok lama sih? Ya pasti Tuhan perlu diingetin. Tuhan lupa ya? Tuhan lupa bahwa Tuhan itu berkuasa. Coba ini loh, saya dapat tawaran. Mosok Tuhan nggak tahu ada tawaran gini? Saya ini dapat tawaran ini loh Tuhan. Lalu Anda mulai coba, ketika Anda mulai bilang iya dengan godaan jalan pintas, yang akan terjadi adalah kita akan mulai menyepelekan dan nggak mengandalkan Tuhan. Karena di pikiran kita bilang ini, saya bisa beli ini, saya bisa beli itu, saya bisa punya ini, saya bisa koneksi ini, saya bisa ini semua tanpa Tuhan kok. Tuhan nggak perlu, Tuhan kan kelamaan, Tuhan kan lambat.
Ngapain tunggu waktu? Tuhan, bukan waktu. Ngapain? Yang penting ini Tuhan, cepet loh. Sampai akhirnya Anda akan jadi orang ini. Nggak pernah bisa mengandalkan dan percaya lagi sama Tuhan. Karena perhatikan, setiap godaan, dia bukan hanya merusak self-control kita. Tapi setiap godaan akan merusak percaya kita sama Tuhan. Yang percaya katakan yes. Setiap godaan akan merusak percaya kita sama Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang Yesus lakukan ketika dia ketemu dengan godaan jalan pintas? Ini yang Yesus jawab. Yesus dia gak cuma bilang tidak, tapi dia kembali kepada ini saudara. Kembali kepada sebuah cerita di dalam perjalanan bangsa Israel. Jawaban Yesus di Matius 4 ayat 10, Yesus bilang gini. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Yesus bilang gitu saudara, enyahlah iblis. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dalam arti kata lain, Yesus sedang mengingat sebuah kejadian yang dialami oleh orang Israel, yaitu gini, Israel udah keluar dari Mesir, lalu mereka di padang gurun selama 40 tahun, dan memang Tuhan buat mereka berada di padang gurun selama 40 tahun, tiap hari Tuhan kirim mana, Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih penyediaan, Tuhan ajarin mereka, Tuhan lagi training mereka di padang gurun, camp ini saudara, dan dalam perjalanan itu mereka melihat bahwa Tuhan itu berkarya dalam kehidupan mereka. Nah akhirnya masuklah mereka ke sebuah tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Dan Musa, kalau kita pelajari minggu lalu bahwa kitab Keluaran itu adalah ceritanya Israel keluar dari Mesir. Tapi kitab Ulangan itu adalah pidatonya Musa ketika Musa mengingatkan orang-orang Israel tentang kalau mereka sudah ada di tanah Kanaan. Kalau mereka sudah dapat apa yang mereka mau. Dalam arti kata lain gini, Musa bilang gini, Israel, kamu akan dapat apa yang kamu mimpikan, kamu akan dapat apa yang kamu harapkan. Yang punya dulu cuma tenda, sekarang kamu akan punya rumah bukan hanya satu tapi rumah akan jadi 10. Yang punya tempat usaha, dulu kamu harus keliling, sekarang kamu akan punya 1 tempat usaha, sampai 5 tempat usaha, sampai 10 tempat usaha. Kalau ladang kita dulu kecil, kita punya berhektar-hektar ladang dan sawah. Kalau binatang kita dulu hanya 1 kandang, hewanmu akan jadi berhektar-hektar banyaknya. Lalu Musa dia kasih pesan kepada orang-orang ini yang akan melihat berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya kena percaya bahwa setiap kita akan melihat berkat Tuhan tanpa batas dalam hidup saudara dan saya. Hanya Tuhan mengingatkan kita sebuah pesan. Dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai 13 ayat ini berkata, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu apa saudara? Kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Ayat 11, rumah-rumah, banyak rumah saudara, penuh berisi berbagai-bagai barang yang baik. Artinya there will be many valuable things. Kalau orang-orang Israel rumahnya dibuka drawernya, itu ada banyak barang berharga di sana. Dari atas kepala sampai di bawah kaki, sampai yang mereka nggak pakai sekalipun ada barang berharga di setiap rumah orang Israel. Yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, perhatikan ayat 12. Ini pesannya Musa. Dia bilang gini, maka hati-hatilah. Hati-hati kenapa? Supaya jangan kau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan ayat yang ke-13, ini yang Yesus pakai untuk menjawab iblis. Dia bilang gini, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Dalam arti kata, when you've got everything, kalau Anda sudah punya semuanya, visi demi visi tercapai, dari satu langkah demi satu langkah tercapai, dia bilang engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dalam arti kata demi namanya haruslah engkau berdoa dan mengandalkan Dia. Dan saudara, ketika Yesus menyampaikan ini, Yesus sedang memberitahu, ada yang lebih penting daripada yang hanya sekedar di depan mata. Karena setiap kita akan ketemu dengan godaan jalan pintas. Dimanapun kita berada, kita akan ketemu dengan berbagai hal ini. Dan kalau kita nggak menyadari bahwa iblis sedang menggoda kita akan dengan mudah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saudara mau tahu alasannya kenapa buat Yesus, dia nggak
Kalau saya nggak tahu, kalau saya ditawarin oleh iblis, lihat nih jalannya gitu, mudah banget loh. Kemungkinan kita akan ngomong apa, saudara? Kita mungkin ngomong, ya benar juga ya. Ngapain repot? Kan kita nggak mau repot. Yang penting cepat, mudah. Betul saudara ya? Kita kan semua mau gitu. Tapi Yesus dia nggak hanya cari cepat dan mudah dalam mengikut Tuhan. Dia menunjukkan kepada kita bahwa dalam mengikut Yesus selalu ada proses. Dan yang lebih penting dari sekedar proses adalah ini. Kedekatan dan keintiman dan hubungan kita dengan Tuhan itu yang lebih dia utamakan. Daripada sesuatu yang dia inginkan lebih cepat. Oleh sebab itu ketika Yesus dia ketemu dengan godaan jalan pintas, dia memikirkan kalau saya sampai ambil jalan pintas ini, hubungannya dan kedekatan dengan Tuhan akan rusak. Dan dia tidak mengizinkan apapun lebih penting daripada kedekatannya dan keintimannya dengan Tuhan. Nah pertanyaannya, buat kita, buat saudara dan saya, pertanyaan adalah ini, masih pentingkah hubungan dan kedekatan dengan Tuhan buat kita? Atau buat kita gini, ya God is God, Tuhan adalah Tuhan, tapi this is more important. Dan Musa ngingetin, kalau sampai kita sudah punya semuanya, dia bilang, jangan kita melupakan Tuhan. Dalam arti kata lain gini, kalau Anda ketemu dengan tantangan kecil, ingat loh, yang sebelum-sebelumnya sudah kita alami itu dari mana, dari siapa. Kalau kita hari ini misalnya yang kuliah Anda dapat scholarship, dapat sponsorship sekalipun. Jangan terus bilang, ya karena saya pintar, tapi Tuhan bilang ingat loh, kamu bisa dapat semua ini, bisa punya ide. Untuk dapat scholarship sekalipun, itu dari siapa? Dan kalau kita ngadepin masalah kecil atau tantangan atau jalan buntu di depan kita, Tuhan ngingetin jangan rusak hubungan kita dengan Tuhan. Karena selalu ingat bahwa dia yang sudah melakukan hal yang lebih baik daripada yang kita pernah doakan dan pikirkan sebelum-sebelumnya. Dan kalau mungkin Anda hari ini ngadepin tantangan di pekerjaan yang baru, Anda sedang melakukan sebuah investasi yang baru lagi dalam pekerjaan, lalu Anda ketemu dengan jalan buntu. Tuhan cuma ingin kita ingat gini, ingat enggak bahwa siapa yang sudah membawa kita sampai sejauh ini, bisa muncul ide baru, bisa punya sebuah mungkin modal enggak besar, tapi you have the faith to take the step untuk melangkah dengan hal-hal yang baru ini. Siapa yang membuat kita bisa kayak gitu kalau bukan Tuhan? Nah, satu Tuhan ingat ya, siapa yang membuat kita kayak gini? Dan kalau ketemu dengan tantangan jalan buntu, jalan pintas itu selalu muncul, tapi Tuhan ajak, ingatlah bahwa hanya kepada dia saja engkau harus beribadah. Artinya gini, jangan rusak hubungan kita dengan Tuhan. Jangan rusak hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Nah karena saya percaya saudara, setiap kita, Anda akan melihat visi Anda digenapi oleh Tuhan. Percaya atau tidak percaya. Saya percaya, kalau saya percaya Tuhan bisa menggenapi visi dalam setiap kehidupan saudara, Anda juga harus melihat. Karena itu akan terjadi sesuai dengan iman kita masing-masing. Kalau Anda bilang, Tuhan saya tahu bahwa akan ada yang luar biasa, visi yang besar. Saudara, ada bedanya memang antara orang nekat, orang mimpi dengan orang punya visi. Dengan iman. Ya, ada bedanya orang nekat, orang punya mimpi dengan orang punya iman. Karena kalau orang nekat, dia hanya main tabrak. Dia nggak dapat revelation dari Tuhan. Kalau orang mimpi itu nekat dan mimpi bisa berhasil kadang. Tapi kadang orang juga nyonyor bahasa Jawanya, karena hanya nekat, betul saudara. Tapi kalau orang dapat visi dan revelation dari Tuhan, dia akan berjalan dengan iman, dan Tuhan akan terus menjadi Tuhan menyediakan, penyedia sampai visi itu digenapi pada akhirnya. Nah saya berdoa dan kita tahu bahwa setiap visi yang datang dari Tuhan buat saudara, buat keluarga, buat pekerjaan, buat karir, buat gereja kita dan lain sebagainya, itu akan digenapi. Nah cuman Tuhan ngingetin sama kita, kalau sampai suatu hari kita ketemu dengan jalan pintas yang ada di depan kita, lalu kita dikasih tawaran, Tuhan cuma ngajak kita gini, engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu, ingatlah siapa yang membawa kita sampai hari ini. Dan jangan pernah menomorduakan hubungan kita dengan Tuhan, hanya karena kita ketemu dengan jalan pintas. That's it, itu yang Tuhan ingin sampaikan buat kita hari ini. Nah sehingga pertanyaannya, gimana dong Elisa kalau kita pulang nanti, kita akan ketemu dengan godaan jalan pintas. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau kita ketemu dengan godaan jalan pintas?
Yang pertama ini saudara, ini yang bisa kita bawa pulang. PR buat saya, PR buat saudara. Ini bisa jadi bekal buat kita ketika kita melangkahkan kaki kita keluar tempat ini. Yang pertama adalah ini, bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki selama ini. Pada intinya Tuhan kepingin supaya Israel selalu ingat bahwa semuanya sudah Tuhan tata, Tuhan sudah atur. Karena Dia yang memulai, Dia akan menyelesaikan sampai pada akhirnya. Kita di momen yang kelihatannya kayak kita nggak bisa tahu ada apa nih Tuhan di depan, kelihatannya berat buat kita, Tuhan ngajak kita ini, ayo dong, coba bersyukur dengan apa yang selama ini kita miliki. Dan 1 Tesalonika 5 ayat ke-18, dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini berkata, dalam segala keadaan, hendaklah kalian bersyukur. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus. As a person that has intimacy with Christ, sebagai orang yang punya intimasi dengan Tuhan, Dia kepingin supaya kita ini dalam perjalanan hidup menunggu, menanti, menyaksikan karya yang lebih besar lagi dari Tuhan. Dia bilang ini, hendaklah kita semua bersyukur. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kita yang memang mau dekat dengan Tuhan. Nah yang kedua saudara, kalau kita ketemu dengan godaan jalan pintas, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu ini belajar percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Percaya waktu Tuhan yang terbaik. Boleh kita ucapkan kata-kata ini bersama, 2, 3, percaya waktu Tuhan yang terbaik. Saudara kayak nggak percaya ngomongnya ya, betul ya? Kita ucapkan bersama-sama ya, 2, 3, percaya waktu Tuhan yang terbaik. Suatu hari ini ada sebuah cerita kenyataan. Ada orang arsitek ini ketinggalan memang ya, ketinggalan zaman. Karena dia nggak mengalami itu saudara, improvement ya, dalam teknis dan teknologi. Lalu arsitek yang ketinggalan ini, dia frustrasi. Kok lama-lama saya nggak dapat customer ya, gitu saudara. Karena dia nggak memberikan solusi yang mudah dan cepat. Nah saudara, dalam menanti, dia nggak ada improvement, akhirnya nggak laku. Udah nggak laku, kebutuhan keluarga terus jalan kan. Karena dia udah stres, dia udah nggak kuat. Dan lalu seperti Anda tahu kalau kebutuhan udah mulai banyak, pemasukan ada, dia mengambil banyak tanggung jawab yang harus dia ambil saudara. Nah karena itu terjadi, tanggung jawabnya makin banyak, makin numpuk, makin besar. Lalu dia mikir ini, wah saya nggak kuat. Dan orang ini nggak punya pegangan dalam hidupnya. Dia nggak pernah tahu bahwa nggak ada yang ngomongin dia bahwa ada waktu yang terbaik yang Tuhan punya buat kita. Lalu dia pergi ke tengah hutan di antara Samarinda dan Balikpapan. Dia pergi ke sana, lalu dia udah bawa baikon, saudara. Dia pergi di sana, dia mau minum baikon, Tuhan bicara sama dia, hei aku mengasihimu. Kaget orang ini. Dia pindah ke area hutan yang berbeda, dia mau minum baikon lagi. Dia dengar lagi suara Tuhan, dia bilang, hei aku mengasihimu. Kaget lagi orang ini. Dia pergi ke area hutan yang berbeda lagi. Lalu di sana dia mau minum baikon. Tuhan bilang lagi sama dia, aku mengasihimu. Wah dari situ dia lari keluar dari hutan tersebut. Dia buang baikonnya, dia pergi. Waktu dia pergi ke Balikpapan, dia ketemu sama kawannya. Dan kawannya bilang gini, kamu tak kenalin nih sama sebuah gereja. Supaya kamu bisa didoakan. Dan saudara menariknya, ketika orang ini datang ke gereja, dia mulai terima Tuhan, dia punya harapan, dia dilepaskan dari berbagai macam hal yang sudah dia lakukan. Dia sudah coba orang pinter ini, orang ini, dan lain sebagainya. Ketika dia dilepaskan, saudara mau tahu nggak? Justru orang itu hari ini dia nangani proyek-proyek besar yang dipercaya oleh orang yang doain dia. Dan dia bisa diandalkan dan dia bisa dipercaya. Saya sampai ngomong gini, waduh Pak, kalau ada orang sudah mau bunuh diri gitu memang bisa dipakai ya Pak ya? Oh Pak, hari ini orang yang jujur dia yang pegang setiap proyek-proyek saya. Wow saudara, kadang kita itu nggak tahu kapan waktunya Tuhan, betul saudara? Tapi dalam momen menunggu, Tuhan ingin kita belajar dan terus ingat bahwa waktunya Tuhan itu yang terbaik buat kita. Dia nggak pernah terlambat, tapi dia juga nggak pernah lebih awal saudara. Itu kadang yang bikin jengkel saudara ya, betul nggak? Tuhan, ya lebih cepat gitu loh. Tuhan, kok nggak datang-datang? Tapi dia selalu punya waktu yang terbaik sehingga dalam sebuah ayat yang berkata gini saudara, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, ini yang Yesus bilang. Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita nggak pernah bisa tahu masa dan waktu yang Tuhan tetapkan. Tapi menariknya kenapa kok Yesus selalu ngomong soal waktu. Waktu.
Dalam banyak ayat Anda akan selalu menemukan kata-kata waktu yang selalu Tuhan utamakan, dan dia kepingin kata-kata waktu itu at least bisa kena di kita, lalu kita bisa nyadari, wah benar Tuhan. Enggak ada yang bisa ngatur waktunya Tuhan. Tapi kalau kita berjalan mengandalkan Tuhan, everything will be alright. Semuanya akan baik dan indah pada waktunya. Kenapa waktu, saudara? Ternyata waktu itu gini, waktu itu menyatakan siapa kita. Waktu itu membangun kesabaran kita. Waktu itu membangun karakter kita. Waktu itu menguji harapan dan ketekunan kita. Dan waktu membangun intimasi dan kebergantungan kita sama Tuhan. Sehingga bisa saya katakan gini, waktu itu adalah alatnya Tuhan untuk membangun seseorang. Waktu itu adalah selalu alatnya Tuhan untuk membangun seseorang. Karena dia bukan Tuhan yang main-main. Dia bukan Tuhan yang gini, biarin aja dia nunggu. Dia kan udah banyak dosanya, dia udah banyak salahnya. Kalau kayak kita punya orang yang udah jahat sama kita, lalu dia punya kebutuhan sama kita, saudara, biarin aja nunggu di depan. Biarin aja nunggu di depan. Rasain ya, gua ajarin rasanya nunggu ya. Ditagih gak datang-datang. Sekarang punya kebutuhan baru datang. Tuhan bukan Tuhan yang kayak gitu. Tapi dalam setiap waktu yang dia izinkan kita lewati, He's always developing us. Dia selalu membangun dan membangun dan membangun dan membangun kita. Saudara pernah nggak ingat cerita Nabi Elisa, dia punya seorang hamba yang bernama Gehazi. Gehazi ini lagi diajarin, lagi dimuridin. Tapi suatu ketika waktu Naaman udah disembuhkan, Naaman itu bawa banyak kekayaan datang kepada Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa bilang, enggak, saya enggak mau. So, Gehazi enggak sabar. Wah, kacau nih. Harusnya kalau Nabi Elisa terima, saya kan harusnya dapat bagian kecipratan. Ngawur nih Nabi nih. Lalu dia datangin Naaman sendiri. Dia bilang, ini Nabi Elisa, dia bilang katanya itu memang dibutuhin, diminta. Gehazi dia coba ambil jalan pintas. He's not learning anything. Dia nggak belajar apapun. He's not being developed. Dia nggak terbangun. Justru akhirnya dia kena dampak yang salah buat hidupnya. Nah seringkali jalan pintas yang kelihatannya itu menggiurkan buat kita, justru nggak membuat kita belajar sesuatu dalam hidup ini, dalam mengikut Yesus. Kalau soal sukses, setiap Anda pasti akan sukses, saudara. Tapi mengikut Yesus, itu kita harus belajar dari Yesus. Nah oleh sebab itu, Yesus mengajak kita untuk ini. Percaya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Dan yang ketiga adalah ini. Percaya Tuhan yang besar, dia bersama dengan kita. Percaya bahwa Tuhan yang besar, dia bersama dengan saudara dan saya. Nah Anda perhatikan nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Menariknya. Tuhan gak pernah minta kita menunggu tanpa Tuhan. Betul ya? Tuhan tidak pernah meminta kita menunggu tanpa Tuhan. Tapi dia selalu mengajak kita menunggu bersama dengan dia. Saudara, saya ngelihat gini, kalau saya punya anak, saya nggak akan pernah izinkan anak saya ini nunggu di ruang dokter sendirian tanpa ada orang tuanya. Apalagi anak ini masih 4 tahun. Nggak akan mungkin saya sebagai orang tua ngizinin anak saya, udah ya Ellison, masuk ya, nanti kamu ketemu sama dokternya sendiri. Konyol, nggak mungkin. Tapi saya kepingin Anda mendapatkan sebuah gambaran tentang Bapa yang di surga. Kalau dia ajak Anda menunggu, itu artinya dia akan menunggu bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Kalau dia ajak saudara menunggu waktunya Tuhan, dia sedang ajak Anda menunggu bersama dengan Tuhan. Dan bayangkan kalau kita semua memegang konsep ini bersama, saya harus pegang konsep ini, Anda semua harus pegang konsep ini, bahwa kita akan ketemu dengan godaan jalan pintas. Tapi satu hal yang Tuhan ingin ajak sama kita, jangan lupa dari mana kita berasal. Jangan lupa siapa yang membuat kita jadi hari ini. Dan terus lihat bahwa masa depan itu sedang dinanti-nantikan bersama dengan Yesus yang berjalan dengan kita. Kalau Anda diberkati, berikan tepuk tangan luar biasa bagi Yesus kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.